Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi. Saya Islam Pencerahan. Sobat-sobat, masih membahas kata kullu yang diakali untuk melegalkan amalan bid'ah dan untuk memberikan celah bagi adanya bid'ah hasanah. Sobat-sobat, yang mengakal-akali kata kullu ini menghadirkan redaksi dari Al-Quran. Dia mengungkapkan ya di surat Al-Anbiya bahwa ya semua makhluk diciptakan dari air. Sementara di surat Ar-Rahman Allah menjadikan jin dari asap. Nah, ini yang dijadikan sebagai penguat bahwa kata kullu tidak selalu artinya semua, bisa berarti sebagian. Begitu juga menurut mereka, begitu juga dengan sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Selain itu sobat-sobat, dikemukakan juga hadis, yaitu bahwa semua yang mati jasadnya akan habis. Tetapi ada kekecualian, ya, jasad orang-orang yang soleh ternyata tidak habis, jasadnya masih ada yang utuh. Nah, ini juga dijadikan penguat bahwa arti kullu tidak selalu berarti semua, tetapi sebagian. Begitu juga dengan sabda Nabi tersebut. Ya, memang arti kullu ya terkadang memang tidak semua, bisa juga berarti sebagian. Namun sobat-sobat dan para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga kita diberi kesehatan, diberkahi oleh Allah, ya, tetap dalam keimanan kita dan mampu menghindari dan menjauhi amalan-amalan bid'ah. Kita lanjut sobat-sobat. Ya, kata kullu memang ya terkadang bisa berarti sebagian. Namun sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, untuk menyatakan bahwa yang dimaksud Nabi adalah sebagian bid'ah, itu harus ada teks hadis lain, ya, sabda Nabi yang lain
yang membatasi menjadi sabda beliau tersebut berarti sebagian. Dan ternyata tidak ada satupun hadis yang menunjukkan pernyataan beliau ini, sabda beliau ini, kullu yang dimaksud beliau ini adalah sebagian. Malah hadis-hadis yang ada menguatkan sabda beliau bahwa semua bid'ah sesat, bukan sebagian, dan semua yang sesat di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim menguatkan itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dan bukan dari ajaran kami, maka dia tertolak. Nah, jadi jelas ya, tidak ada satu hadis pun yang memberikan pernyataan atau yang membuat pembatasan sabda Nabi ini, sabda kata kullu pada kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar menjadi sebagian. Tidak ada. Nah, karena kan tadi dia mengungkapkan ya satu ayat Al-Quran sebagai kullu artinya semua, kemudian dia memberikan ayat Al-Quran yang lain sebagai pembatasan. Jadi harus juga ya diberikan hadis lain, sabda Nabi yang lain yang membatasi perkataan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar menjadi sebagian, bukan semua. Ini kan menunjukkan ya mereka tidak konsisten. Mereka inkonsistensi dengan pernyataan mereka sendiri. Karena kalau mereka konsisten dengan pernyataan mereka, dengan dalil mereka, maka seharusnya ya jika kullu di sabda Nabi tersebut sebagai sebagian atau artinya sebagian, maka sabda Nabi tersebut akan bermakna seperti ini, sobat-sobat. Sebagian yang baru sesat, sebagian yang sesat di neraka. Kan aneh ya sobat-sobat. Sebagian yang sesat di neraka. Nah, mereka menyanggah bahwa ya kata sebagian di awalnya saja, sedangkan di kullu wa kullu dolalah finnar itu semua. Nah, ini kan aneh. Yang normal itu ya tata bahasa yang baik itu ya pernyataannya selalu umum dulu, baru ada pembatasan, baru ada kekecualian. Semua orang harus berdiri kecuali yang tidak mampu. Itu pernyataan yang normal. Itu pernyataan menurut tata bahasa yang benar. Ya. Tidak mungkin pengecualian, pembatasan dinyatakan terlebih dahulu baru pernyataan yang umum. Kalau
menuruti pola pikir mereka, ya, yang menyatakan sebagian di awal kemudian baru semua, maka ya pernyataan tersebut, ya sabda Nabi tersebut akan berarti sebagian bid'ah sesat, semua yang sesat di neraka. Ini kan pernyataan aneh, tidak masuk logika, merusak kaidah tata bahasa yang benar dan baik. Yang umum itu selalu didahulukan, baru ada pembatasan, baru ada pengecualian. Ya karena dalil akal-akalan sobat-sobat, maka dengan mudah kita melihat kejanggalan-kejanggalannya, dengan mudah dimentahkan, digugurkan. Kalau di Al-Quran kata kullu, ya, dibatasi oleh ayat yang lain. Begitu juga hadis yang menyatakan, yang mereka ungkapkan bahwa semua yang mati jasadnya akan hancur, akan habis. Dan ada hadis lain yang menyatakan, ya ada hal-hal yang ternyata jasad orang-orang tidak hancur. Tetapi sabda Nabi kullu bid'atin dolala wa kullu dolala finnar, tidak ditemukan sabda Nabi yang membuat pembatasan terhadap sabda tersebut. Bahkan beberapa riwayat hadis, misalnya Bukhari Muslim, malah menguatkan pernyataan Nabi ini sebagai semua, bukan sebagian. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.